Salam sejahtera untuk kita semua, senang lagi boleh berjumpa dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah misi kepada yang belum dijangkau bagian 2. Dan ayat intinya terdapat dalam Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius 15 ayatnya yang ke-28. Cerita bagaimana Yesus menjangkau orang bukan Yahudi, yaitu perempuan Kanaan. Anaknya dalam keadaan sakit, tetapi Yesus boleh menjangkaunya dan menyembuhkan sakit penyakit daripada anak ini lewat iman daripada ibunya. Saudara-saudara, bahwa ternyata Yesus memberikan perhatian juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk dijangkau. Kenapa? Karena rencana penebusan Allah selalu katanya mencakup semua bangsa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bangsa kafir bukannya tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dan poin yang ketiga adalah perlu mengesampingkan prasangka kesukuan, budaya, agama untuk mengasihi dan melayani orang lain. Itu katanya semuanya harus disingkirkan. Hati Allah adalah hati misionaris. Kita lihat bersama dalam misi pelayanan dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana Allah telah menentukan kerinduannya untuk menjangkau bangsa-bangsa kafir. Kita boleh lihat pengalaman yang pertama, bahwa dalam Kejadian 12 ayat 1-3 Allah ingin melalui Abraham kasih karunia penebusannya diperluas ke setiap bangsa melalui Abraham. Kemudian melalui keturunan Abraham yaitu bangsa Israel, Allah ingin agar bangsa Israel ini boleh menjadi alatnya agar bangsa-bangsa yang lain penyembah berhala boleh dapat mengenal Tuhan. Melalui keturunan orang Israel akan menjadi bangsa imam katanya bagi semua bangsa. Kalau kita lihat juga pengalaman dari seorang yang bernama Melkisedek, Tuhan boleh pakai siapa saja untuk melayani. Melkisedek, seorang imam Raja Kanaan, tapi Tuhan boleh pakai dia juga untuk memberkati akan Abraham. Hati Allah, hati misionaris. Kita lihat juga dalam pengalaman dalam kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Majus. Orang Majus ini adalah merupakan ahli nujum Persia. Tetapi mereka lebih menghormati kedatangan daripada Raja Israel sejati Yesus Kristus dibandingkan dengan para imam pada waktu itu. Selanjutnya, iman seorang perwira Romawi dipuji oleh Yesus lebih besar daripada iman orang Israel. Dalam Matius 8 ayat 10. Prajurit pelaksana eksekusi dari bangsa kafir adalah yang pertama mengakui bahwa keilahian daripada Yesus sebagai anak Allah. Dalam penyalipannya, Matius 27 ayatnya yang ke-54. Kemudian, pertobatan seisi rumah daripada Kornelius dalam Kisah pasalnya yang ke-10. Bahwa ternyata Allah memiliki hati misionaris untuk menjangkau siapa saja. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita pada saat ini, yaitu kita tidak perlu pergi ke ujung dunia untuk menemukan mereka yang belum dijangkau. Tetapi bisa saja mereka itu ada di sekitar kita. Mereka itu adalah sesama kita, kolega kita, teman sekelas, pelanggan kita, pasien, ataupun siswa kita. Bisa saja mereka itu memiliki latar belakang sosial, budaya, dan agama yang berbeda dengan kita, yang belum dijangkau. Maka kita berkewajiban untuk menjangkau dan memperkenalkan kebenaran kepada mereka. Salah satu komentar dalam buku Alpha Omega jilid 5 halaman 30 berkata seperti ini. Di antara orang-orang yang disebut kafir oleh orang-orang Yahudi, ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru di Israel. Ada di antara mereka itu yang mengharapkan kedatangannya sebagai seorang pelepas dari dosa. Ahli-ahli filsafat berusaha mempelajari rahasia peraturan-peraturan agama Ibrani. Tetapi kedegilan orang-orang Yahudi, kedegilan atau keras kepala orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya terang itu. Kita punya kewajiban untuk menjangkau mereka yang belum dijangkau, yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali.